Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita beribadah ya. Pagi hari ini luar biasa. Pagi yang cerah ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini kita berada di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu dan menerikan firman-Mu Tuhan, supaya air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kami. Amin. Bapak. Terima kasih karena Kau telah bersediakan waktu dengan kehidupan kami yang sehat. Kita bersyukur bersama-sama berada di tempat ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu untuk berada di tempat ini, mendengarkan, berikan akal, hikmat, pengertian bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan, untuk melihat apa yang tidak pernah terlihat dan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan menjadi berkat yang kami menikmatinya. Bapak, kami terima kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang indah Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Halo. Mari kita di minggu pagi ini kita naikkan ucapan syukur kita yang luar biasa karena Dia Tuhan Allah kita yang beri kita kegirangan. Amin. Amin. Tuhan memberi Kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita pakai beri bersama-sama. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Mengingatkan semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Menanti Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah zaman dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat semua yang terjadi dalam seluruh bumi. Masa nyanyikan Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari silakan Bapak Ibu Saudara duduk bersama. Kita akan usiapkan hati kita menerima firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan setiap kita membuka hati kita, biarlah firman itu bertumbuh dan subur dari berkat yang luar biasa, baik bagi kita pribadi, lepas pribadi, maupun dari berkat bagi banyak pihak. Haleluya.
mulialah namanya. Yesus aku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Masanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Masanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, Engkau sanggup Tuhan melepaskan kami umat-Mu dan memulihkan. Engkau penyembuh kami Tuhan. Haleluya, kami memuji Tuhan. Kami muliakan Allah penyembuh kami. Engkau yang memulihkan kami. Haleluya, Engkau jawaban kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, Engkau sudah menganugerahkan kepada kami segala kebaikan, segala berkat, semua yang sudah terjadi. Engkau sudah penuh dalam hidup kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, hidup kami hari demi hari Tuhan, Engkau bawa semakin menjadi serupa seperti Engkau Kristus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menerima yang terbaik yang Engkau punya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hidup kami, mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mendengar Engkau. Roh Kudus supaya memberikan kami pewahyuan, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau berikan dalam hidup kami pada hari ini. Karena firman-Mu itu yang memberikan kami kehidupan. Firman-Mu itu yang memerdekakan kami, dan firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang siap mendengar firman Tuhan kita berkata, Amin. Haleluya. Shalom. 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 Masih lemes, kurang powerful. Shalom. Shalom. Ayo, percaya Bapak Ibu Saudara disayangi Tuhan. Amin. 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 Siapa yang percaya? Katakan kiri kanan. Engkau juga disayang. Juga disayang. Percaya Tuhan. Amin. Amin. Oke. Hari ini saya mau bicara tentang mau sharing tentang doa yang sepertinya tampaknya tidak dijawab Tuhan. Pernah alami doa yang tidak dijawab Tuhan? Pernah alami nggak doa yang dijawab Tuhan? Hah? Haleluya. Tadi semuanya doanya dijawab Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Nah, saat doa kita sepertinya tampaknya tidak dijawab Tuhan, bagaimana? Apa benar sih Tuhan jawab doa kita semuanya? Benar nggak? Apa yang kita doakan itu pasti dijawab Tuhan. Benar nggak sih? Masih ragu, ya. Nah, kita buka Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Sudah ketemu? Matius 7 ayat 7 sampai 8, saya bacakan ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, ya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Jadi, kalau ini semua ketika kita berdoa, kita meminta, kita mencari, ya, kita mengetuk pintu, ya, menerima nggak? Menemukan nggak? Dari firman ini percaya nggak? Ya. Kemudian ketika pintu kita ketuk, dibukakan nggak? Amin. Amin. Berarti percaya ya, bahwa setiap doa kita diterima. Amin. Sudah percaya. Sudah selesai telepon aja. Ya, tetapi apa ya? Kadang-kadang kita merasa kok doa kita tidak dijawab. Ya, ada banyak doa saya juga yang sampai sekarang belum terjawab. Artinya belum termanifestasikan secara daging. Tapi saya percaya pasti dijawab. Amin. Makanya saya nggak putus-putusnya minta, ya, supaya nanti Tuhan lama-lama risih. Ya. Ya. Nah, apa benar sih, ya kan? Jangan-jangan firman tadi bohong. Kok buktinya aku belum menerima jawaban doa? Buktinya apa yang selama ini aku doakan kok aku belum menerima. Jangan-jangan firman ini keliru tadi ya. Atau firman ini mungkin nggak berlaku saat ini, tapi mungkin zaman para rasul dulu. Mungkin zaman dulu oke lah, ya kan, masih ada Yesus, ya kan, masih ketika Yesus dari surga, murid-murid terima Roh Kudus, ya, apa segala yang didoakan terjadi, apa yang diminta menerima,
Ketika kita mengetok pintu ini artinya apa sih? Pintu ini bicara masalah apa? Pintu ini bicara masalah rumahnya siapa yang tidak ada pintunya? Ada pintunya semua ya. Kos-kosannya itu tidak ada pintunya, no? Kalau ada pintunya, ya bisa hilang apa benda. Pintu ini bicara masalah bagaimana kita masuk dan keluar. Ketika kita masuk di dalam satu rumah, di situ kita akan ketemu sama Tuhan. Amin. Ya, kita akan masuk. Ketika kita mengetuk pintu surga, kita akan masuk ke surga. Amin. Siapa yang mau masuk ke surga sekarang? Sekarang mau? Nanti berdekat ya Pak Bang. Ya, nah kita lihat Roma 3 ayat 4. Benar gak sih lagi apa yang dikatakan oleh Firman? Ya. Roma 3 ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Ya. Dan semua manusia pembohong. Ini tegas banget dan apa ya? Kalau kita nggak siap menerima firman ini, kadang-kadang mungkin kita tersinggung karena kita kan manusia nih. Ya kan? Kita berdiri di sisi manusia. Ya. Di sini dikatakan, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar, engkau ini Tuhan, ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ya, segala perkataan kita ini susah untuk dipercaya. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ya, segala perkataan kita ini kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita tetapkan, kadang-kadang kita lupa. Betul ya? Siapa yang tidak pernah lupa? Nah, kadang-kadang mungkin kita mau mengerjakannya, mau menepatinya, ya kan? Mau menggenapi apa yang kita perkatakan, tetapi kadang-kadang sebagai manusia kita tidak mampu. Jadi dikatakan di sini semua manusianya, nggak sekali tidak ada kecuali Pak Samu. Semua manusia ini dikatakan di sini seperti pembohong. Artinya semua manusia ini perkataannya tidak ada yang bisa dipegang. Ya, tetapi hal ini ya supaya apa? Supaya kita tidak bermegah diri atas setiap apa yang kita janjikan, apa yang siap kita perkatakan. Di hadapan Tuhan kita nggak bermegah diri loh. Aku nih kalau ngomong iya tidak. Oh saya sering mendengar itu. Tapi buktinya Tuhan berkata semua manusia. Jadi aku nggak perlu membuktikan perkataannya. Cukup aku percaya firman Tuhan, manusia penuh. Ya. Nah supaya apa? Supaya kita ini nggak meninggalkan diri kita. Ya. Sehingga apa? Supaya Tuhan itu kita sadar bahwa hanya Tuhan ternyata yang benar. Ya. Dan dalam segala firman-Nya. Nah, sehingga ketika firman-Nya itu diuji, ketika firman-Nya itu kita hakimi, seperti tadi, perkataan tadi, bahkan jika tadi kita akan minta, kita akan menerima. Ya, mencari, kita akan mendapat. Ya, mengetok, itu dibukakan. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa firman-Nya ini tidak bohong. Ketika kita menghakimi firman ini, oh, Tuhan, kayaknya ini tidak berlaku bagi aku. Mungkin berlaku bagi dulu para rasul atau bagi orang lain yang sudah bayar harga, mungkin berkata seperti itu. Yang sudah doa dan puasa 40 hari 40 malam. Mungkin bagi orang-orang yang seperti itu Tuhan. Tapi mungkin ini tidak berlaku bagi saya. Nah, ketika firman ini diuji oleh perkataan-perkataan manusia seperti ini, ya dikatakan dia menang. Ya, firman ini menang karena firman ini benar dalam segala sesuatu. Amin. Jadi lebih baik kita percaya firman atau percaya perkataan manusia? Firman. Seperti pada waktu COVID dulu, ya. Waktu COVID dulu, saya ini, ya katakanlah dicemooh lah banyak teman-teman ya.
Kamu ini nggak berhikmat. Mestinya kamu taat, kamu di dalam, kamu nggak boleh pergi, kamu nggak boleh melayani, ya kan? Tapi aku bilang sama mereka, ya terserah aku mau dianggap nggak berhikmat, tapi saya hanya taat pada firman Tuhan. Bahwa firman-Nya berkata, ya sakit penyakit tidak dapat menguasai aku. Aku tubuhku sehat seperti rohku sehat, itu aku percaya penuh. Penyakit sampar tidak akan dapat masuk dalam hidup. Saya lebih percaya firman. Perlindungan Tuhan itu menyeluruh. Dia sanggup memproteksi tubuhku sehingga aku sehat. Dan yang berkata, yang mencemooh saya satu-satu, sakit COVID, sakit gula, sakit ini. Dan sampai sekarang saya tidak pernah karena saya percaya firman. Amin. Ya, bahkan saya membuat ibadah ketika COVID pun, tapi tidak ada atap yang seperti itu. Ya. Dan dari 3 orang, 4 orang, 6 orang, 10 orang, sehingga sampai hari Natal itu 100 sekian. Karena saya percaya firman Tuhan. Ya, amin. Nah, sehingga yang jadi masalah, ya, bukan firman-Nya yang salah, bukan janjinya yang salah, bukan apa yang Tuhan jawab. Jadi kalau kita lihat ini, Tuhan pasti jawab doa kita enggak? Pasti jawab, sesuai dengan firman-Nya, pasti jawab. Amin. Yang jadi masalah, berarti ada yang nggak beres dengan penerimaan kita. Ada halangan ketika kita menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Amin. Ya, yang salah bukan yang ngasih. Sama kayak gelombang radio. Siapa punya radio atau TV lah, ya kan, di rumah. Ya. Gelombangnya selalu ada terus, toh. Ketika radio kita atau TV kita tidak bisa menangkap gelombang itu, apa yang salah stasiun radionya? Enggak. Ya nggak beres radio kita. Yang nggak beres televisi kita dalam menangkap gelombang. Nah, ketika gelombang itu tertangkap, ya gelombang itu nggak kita kelihatan. Ketika ada di sini kita nggak bisa dengar. Tetap karena apa, terlalu tinggi, telinga kita nggak mampu. Tapi ketika kita dimampukan dengan alat radio, frekuensi dibikin rendah sesuai dengan apa yang bisa kita dengar, ya, sehingga kita bisa mendengar setiap perkataan, setiap lagu-lagu, musik, semuanya, berita-berita yang ada di sana. Jadi yang jadi masalah adalah radio kita. Ya, penerimaan kita ini yang jadi masalah. Bagaimana kita menerima jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Pernah nggak kita dikasih seseorang, ini kamu tak kasih, tapi kita tolak? Atau tidak apa? Mungkin kita nggak ngerti. Atau kadang-kadang kita sudah persiapkan segala sesuatunya di rumah kita. Ini kalau anak saya lapar bisa langsung makan, kalau anak saya butuh baju dia pakai. Tapi kadang-kadang anak kita juga nggak tahu. Dia harus meminta lagi sama orang. Jadi yang jadi masalah bukan bagaimana Tuhan menjawab doa kita, karena sesuai dengan firman ini Tuhan pasti jawab. Amin. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menerima jawaban. Amin. Karena yang berdoa kita sendiri nih, yang meminta kita nih, ya kan? Kan rugi kalau kita minta tapi nggak menerima, ya kan? Padahal sudah diberikan. Ya. Nah. Di dalam kisah Daniel pun pernah dia berdoa sama Tuhan. Ya. Ketika dia berdoa, Tuhan langsung jawab. Saat itu juga. Dan hanya selang 3 menit, dia langsung terima jawaban doanya. Tapi di Daniel selanjutnya, di ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, dia berdoa lagi. Dan dikata firman Tuhan apa? Tuhan jawab. Tetapi baru kemudian 3 minggu dia terima. Sama-sama berdoa, si Daniel sama-sama dijawab Tuhan saat itu juga. Yang satu terima 3 menit, yang satunya terima 3 minggu.
maka ada penghalangnya. Ya. Ada raja-raja Persia yang menghalang, iblis yang menghalang, kuasa-kuasa yang lain yang menghalang. Itu juga terjadi seperti itu. Makanya, tapi kan Daniel tidak melupakan doanya. Oh yaudah, nggak dijawab. Dia tetap stay, dia tetap teguh berdiri menantikan jawaban doa itu. Amin. Kalau hari ini kita berdoa, sepertinya tidak dijawab, jangan kemudian kita, oh, jangan-jangan Tuhan aku nggak layak berdoa. Jangan-jangan Tuhan nggak jawab doa. Jangan-jangan aku harus doa dan puasa. Jangan-jangan aku harus enggak. Tetap percaya bahwa Tuhan sudah jawab. Amin. Dan kita siapkan hidup kita untuk menerima apa yang Tuhan. Ya. Nah, kembali ke ayat tadi ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Jadi, ya, apa yang harus aku lakukan, harus kita lakukan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kata ya, ya, tidak ada yang harus kita lakukan. Tetap percaya aja. Ya, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, di dalam kitab suci, ya, bagaimana kita menerima, ya, ketika kita meminta apa yang mesti ada, harus disertai dengan apa permintaan kita ini. Ya, kita buka Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi apa saja nih, tidak ada pengecualian. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Berarti kita berdoa harus dengan penuh kepercayaan. Percaya pada siapa? Percaya pada firman-Nya tadi. Ketika kamu meminta, kamu akan menerima. Ketika kamu mencari, kamu mendapat. Kamu menemukan. Ketika kita mengetuk pintu akan dibukakan. Ketika seolah masalah itu tidak ada pintunya, tidak ada jalan keluarnya, kita tetap percaya. Pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya, percaya. Dengan penuh kepercayaan artinya apa? Dengan penuh kepercayaan artinya apa? Mempercayakan iman kita ini, segala doa kita ini, bahwa Tuhan sudah jawab, sudah selesai. Amin. Dan Dia kalau memberikan penyelesaian, memberikan jawaban, tidak dikurang-kurang. Oh ini tidak. Tetapi Dia tahu. Ya. Di saat kita menerima itu, kita siap menerima. Amin. Ya. Waktu kita buka lagi di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus dia bilang, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita meminta dan kita percaya, hal itu baru diberikan kepada kita. Hal itu baru kita terima. Karena apa? Karena sebelum kita meminta pun di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapamu sudah tahu apa yang engkau doakan. Kalau Bapak sudah tahu apa yang kita doakan, yang kita butuhkan, Dia sudah sediakan semuanya. Ini kalau anak-anakku tak tahu di lemari ini, sewaktu-waktu dia butuh, dia tinggal ambil. Amin. Amin. Ya, seperti itu Bapak kita, seperti itu Allah kita. Seperti itu Tuhan kita. Ya. Kita benar-benar mengenal seperti apa Tuhan kita, itu sangat menentukan bagaimana kita menerima Tuhan. Ya. Nah, jadi intinya percaya dan tanpa ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berapa ya? Ada sekitar 10.
Yang kedua apa dua aja? Yang kedua, ya. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Ini keberanian percaya. Jadi percaya ini kita butuh keberanian, ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Supaya kita percaya, ya, percaya ini kita butuh keberanian. Karena apa? Kalau kita kadang-kadang kita melangkah ya, misalkan nih melangkah nih, kita ragu-ragu karena apa? Kita takut, oh jangan-jangan seperti ini. Kalau aku melakukan ini, jangan-jangan seperti ini. Ada ketakutan, kekhawatiran. Itu yang akan menghalangi. Sehingga kita tidak berani percaya. Ya. Firman-Nya seperti ini, Pak Sam. Tetapi aku khawatir, Pak Sam. Kalau aku lakukan itu, jangan-jangan. Nah, itu kalau tidak seperti itu, jadi tidak akan terjadi. Kita sendiri yang menghalangi frekuensi kita yang tidak match dengan firman Tuhan. Ya. Nah, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi gini, jikalau kita tahu ya bahwa Ia mengabulkan, memberikan apa saja yang kita minta, ya, kita ngerti nih, Dia pasti mengabulkan. Itu sama aja kita sudah memperoleh apa yang kita minta. Amin. Jadi, oh, aku minta ini, Bapakku kasih, sudah kasih. Aku percaya Bapak. Itu sama juga artinya kita sudah memperoleh, sudah menerima. Ya, walaupun kita masih belum menerimanya secara hati. Ya, tapi di ayat sebelumnya dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang kita minta ini sesuai dengan kehendaknya enggak? Sama. Ketika kita punya anak kecil, dulu anak kita masih kecil, ya, minta pisau, kita kasih enggak? Tapi sudah disediakan. Bukan enggak boleh, tapi kok belum waktunya untuk itu. Kalau jawaban doa seperti apa yang kita inginkan itu dan kita belum siap menerimanya, belum siap mengerjakannya, Tuhan tahu. Tapi Dia tidak menjatuhkannya, dia tidak memenuhi. Tetapi nanti ya, ketika Anda siap menerima itu, ya, itu kau terima. Sama mobil, kita punya anak-anak, ya minta mobil, dikasih nggak? Ya, diberikan mungkin, tapi boleh pakai enggak? Nanti dulu. Dia harus dewasa dulu, harus punya SIM dulu, baru harus latihan dulu. Dia harus terbiasa menggunakannya, siap. Jangan sampai ketika kita menerima sesuatu yang kita inginkan, kita tidak siap, sehingga apa? Kita akan kehilangan semuanya. Kita akan mengalami kerugian. Dan Bapa tahu itu. Dan Dia tidak ingin kita mengalami kerugian. Amin. Ya. Jadi yang pertama dengan percaya penuh. Yang kedua sesuai dengan kehendak. Sehingga apa? Supaya kita tahu kehendaknya apa yang harus kita lakukan. Kita belajar firman-Nya. Karena apa? Semua tentang Tuhan, semua tentang Bapa kita, itu semua yang dikatakan oleh firman. Amin. Tanpa kita belajar firman Tuhan, kita tidak mengenal. Jadi kalau kita mau jawaban doa kita ini seperti apa yang Dia kehendaki, kita bergaul itu dengan firman. Dan Dia, Tuhan itu roh. Sehingga segala sesuatu ketika Dia berikan pada kita itu semuanya di dalam roh. Makanya berkat semua, segala berkat-berkat rohani dikatakan sudah diberikan pada kita. Karena kita ahli warisnya, karena kita anak-anak. Amin. Tetapi untuk kita mewujudkan, memanifestasikan semua berkat-berkat itu dan semua apa yang kita minta, yang dari alam roh ini menjadi kenyataan, ya, percaya dan sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan kebenaran.
Amin. Puji nama. Mari kita berdoa. Selesai. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, detik ini Tuhan. Kami tidak akan meragukan setiap firman yang Kau perkatakan dalam hidup kami Tuhan. Setiap firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Dan kami pasti menerima ya, sesuai dengan janji-Mu Tuhan di dalam firman. Ketika kami meminta, kami akan menerima. Ketika kami mencari, kami akan menemukannya. Ketika kami mengetok, dan pintu akan dibukakan dalam hidup kami. Saat ini juga Tuhan, kami percaya pada firman. Kami tidak akan meragukan apapun juga yang daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau setia, Engkau adil dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan lebih dari apa yang kami kenal. Dan kami mau belajar Tuhan, terus mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, sebagai Bapa kami, sehingga dalam hidup kami senantiasa Tuhan kami fokuskan hanya memandang Engkau, dan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mari kita semua berdiri dalam doa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Saat ini juga kami berkati setiap apapun yang ada di tempat ini, di JJ ini Kau berkati Tuhan. Setiap karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang ada di tempat ini Kau berkati Tuhan. Setiap pengelola di tempat ini Kau berkati juga Tuhan. Ternak-ternak yang ada di tempat ini, binatang-binatang peliharaan Kau berkati Tuhan. Dan semuanya bertumbuh dengan baik Tuhan, dan berlipat kali ganda Tuhan. Apapun yang di tempat ini, semuanya berhasil. Semua itu pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Berkati kami semua ini Tuhan. Apapun yang kami rindukan, apapun yang kami pergumulkan, saat ini Tuhan, Engkau sudah jawab Tuhan. Dan Engkau sudah berikan yang terbaik Tuhan. Ketika kami mengalami kelemahan itu Tuhan, Engkau sudah kuatkan. Ketika kami mempunyai sakit penyakit Tuhan, Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Dan Engkau sudah segarkan, pulihkan lebih dari apa yang kami duga, apa yang kami pikirkan Tuhan. Engkau sudah kerjakan Tuhan. Kalau punya pergumulan apapun Tuhan, Engkau sudah sediakan jalan keluarga, dan Engkau akan menuntun kami Tuhan untuk menerima segala sesuatu. Terima kasih Bapa, dan mari kita terima berkat daripada surga.
Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat menerimanya dan berkata, Amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Ayo, semangat. Berarti Selamat hari Minggu dengan